Ibu! Ibu! Astagfirullahaladzim. Yasmin! Pelan-pelan, pelan-pelan. Kan? Gimana? Sakit? Hah? Udah gak terlalu sakit kok, Bu. Ibu jangan khawatir ya. Ya ampun Yasmin, gimana ibu gak khawatir? Yang kamu lakuin ini bisa bahayain kandungan kamu. Ini kok malah mikirin jemuran, harusnya kamu diam aja di rumah. Sekarang kamu ngerti kan? Gimana pentingnya peran suami ada di rumah saat istrinya itu lagi hamil. Iya, Bu. Tapi kan Mas Dava itu memang lagi sibuk dengan bisnisnya. Iya, tapi sesibuk-sibuknya Dava, ya harusnya dia tuh perhatian juga dong sama kamu. Yasmin, ini sebenarnya ada apa sih dengan rumah tangga kalian? Kenapa suami kamu itu nggak pernah nengokin kamu sekalipun aja? Nanti Yasmin jelasin lagi ya, Bu. Tapi Yasmin yakin banget kalau Mas Dava pasti hadir saat aku ngelahirin. Ibu gak usah khawatir. Ya. Kak Sandra. Kak Sandra. Jadi di sini tempat persembunyian kamu. Yasmin, ini siapa? Ini kakaknya Mas Dava, Bu. Kak Sandra. Saya benar-benar nggak sangka sama kamu ya. Kamu udah menikah diam-diam dengan adik saya. Dan ternyata kamu udah hamil besar. Apa sih tujuan kamu? Minta berapa kamu? 1 miliar? 5 miliar? Sebutin aja. Saya bayar. Asal kamu jauhin adik saya. Loh, ada apa ini? Kenapa nuduh anak saya yang enggak? Mendingan suruh adik kamu tuh yang nggak bertanggung jawab datang ke sini. Ini istrinya lagi hamil, udah mau melahirkan. Adik saya itu nggak pantas untuk mendapatkan perempuan seperti kamu. Yasmin, ibu, Yasmin, ibu. Kamu pecah. Semua ini gara-gara kamu. Kamu dorong anak saya. Kok saya yang salah? Ini memang salah kamu. Kalau kamu nggak datang dan bikin ribut, anak saya nggak bakalan pecah ketuban kayak begini. Ibu. Sekarang juga kamu bawa anak saya ke bidan. Kak, tolong Kak. Ibu tolong. Ya udah cepetan. Cepetan. Masukin ke dalam mobil saya. Saya akan anterin ke bidan. Ayo. Udah apa sama aku? Ibu tolong selamatin anak aku ya, Bu. Iya, ibu janji, iya. Tolong telepon Mas Dava, Bu. Kasih tahu kalau aku udah mau melahirkan. Cepat, Bu. Sandra! Ya sayang sabar. Sandra, tempat bidannya kan masih jauh, harus lewatin jembatan. Kenapa berhenti di sini? Saya minta kalian berdua itu keluar dari mobil saya. Keluar! Ibu. Keluar dari rumah. Sandra! Turun kalian. Kamu juga. Kak, jangan, Kak.
hati kalian itu memang pantas saya bikin kejam, tau nggak? Tadi kamu janji mau nolongin melahirkan anak saya. Mau bantu? Hah? Saya nggak akan sudi bantu anak kamu. Kalau perlu anak kamu sama yang bayi dalam kandungannya nggak akan pernah ada di muka bumi ini. Ibu, kamu sadar? Ya, saya. Ibu tolong bu, sakit bu. Sadar, jangan tinggalkan kami. Sakit. Ya, kamu harus bertahan Yasmin ya. Anak kamu harus hidup. Aku nggak kuat bu. Ini bukan untuk mempertaruhkan hidup kamu aja, tapi mempertaruhkan hidup ibu. Sebentar, ada kayu. Sebentar. Ibu angkat dulu. Dengar ya Yasmin ya. Pokoknya anak kamu harus hidup. Karena anak kamu akan menjamin hidup kita berdua. Ya, udah kamu bertahan. Air, air, ibu air. Alhamdulillah kita selamat. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Pelan-pelan, pelan-pelan sayang. Aduh, pelan-pelan. Ayo. Ayo. Suara bayi. Orang tua macam apa yang setega ini membuang bayinya sendiri, ya Allah? Sayang, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Kamu kuatin. Bidadari Umi! Bidadari Umi! Sabar ya, sabar ya. Tolongin anak saya. Mbak Yasmin. Anak saya mau lahiran, tolongin. Ayo, awas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu kayak bunyi suara telepon. Ini bukan suara telepon aku ini. Suaranya kayak dari sini. Buat apa kamu cari perempuan itu lagi? Cassandra, kok HP Yasmin ada Cassandra? Lagi sama kakak? Enggak. Kakak udah turun mereka di jalan. Hah? Kak, Yasmin sedang mengandung anakku, Kak. Udahlah, Dava. Kakak kasih tahu sama kamu ya. Tadi Yasmin itu mengalami pendarahan yang hebat. Dan kakak yakin bayi kalian itu pasti udah mati. Kak, kakak apain anakku? Cassandra! Kak! Kamu pasti bisa. Yasmin, dengar ibu ya. Sebentar lagi anak kamu akan lahir. Harus kuat. Ayo kita terus, Mbak. Terus, Dara. Ayo dikit lagi. Ya terus. Alhamdulillah. Bidan, itu cucu saya kenapa? Kok diem aja? Bidan, ini kenapa? Bayinya nggak bernafas, Bu. Hah? Nggak mungkin, nggak mungkin. Kamu harus tolongin cucu saya. Kamu harus hidupin cucu saya. Maaf, Bu. Mungkin bayinya mengalami lepas plasenta pada saat Mbak Yasmin terjatuh. Cucu ibu sudah meninggal. Nggak mungkin. Dia itu harusnya masih hidup. Bu Sukma, saya ikut berbela sungkawa. Ini cucu ibu. Enggak. Saya nggak mau lihat. Buang jauh-jauh. Buang. Saya nggak mau lihat. Buang jauh-jauh. Cucu yang nggak berguna itu. Buang. Lebih baik ibu menyiapkan pemakaman untuk bayi cucu ibu ini. Ini, Bu. Enggak. Saya bilang jauhin. Saya nggak mau makamin. Kamu aja yang makamin. Jauhin dari saya. Kalau begitu, biar saya yang memakamkan jenazah cucu ibu ini. Biar saya bersihkan dulu. Jauhin. Nana. Jauhin. Jauhin. Sia-sia semuanya. Satu-satunya cara untuk memperbaiki hidup sudah musnah. Yasmin pasti diceraikan suaminya. Aku bisa pakai ini sebagai pengganti cucuku. Dia bisa selamatkan rencanaku. Kamu cucuku, anak manis. Ibu. Iya Yasmin. Ini ibu lagi urus anak kamu. Iya, sebentar. Bu. Ya, ini anak kamu nih. Bayi aku, Bu. Ini laki-laki.
Nak, semoga kamu di sana bisa menjadi penuntun orang tua kamu kelak ke sorga. Ya Allah, jadikanlah ia penghias taman surgamu ya Robbi. Allahu Akbar, kamu hidup. Ya Allah, Maha besar Engkau ya Robbi. Terima kasih ya Allah. Kita pulang ya sayang. Kita temuin ibu sama nenek kamu. Mbak Yasmin, busuk mak. Busuk mak. Busuk mak Mbak Yasmin. Busuk mak. Mbak Yasmin. Kemana ya mereka? Apa jangan-jangan mereka udah pulang ya? Lebih baik aku kembalikan bayi Mbak Yasmin ke rumahnya. Bu Sukma pasti senang kalau dia tahu cucunya masih hidup. Ya Allah, apa dosaku sampai tidak bisa memberikan kasih kepada anakku sendiri? Maafin mama ya sayang. Mama nggak bisa kasih ASI buat kamu. Maaf ya nak ya. Maaf ya nak ya. Belum bisa juga. Belum Bu. Ya udah, coba ya pakai susu botol. Sini. Kasihan ya. Oh, sayang. Aus ya. Oh, coba pakai ini ya. Aja deh ya. Aus. Oh iya. Minum cucunya. Mau. Aus ya. Yasmin, kamu udah beresin baju-baju kamu? Kita tuh mau kemana sih Bu? Terus kenapa juga mesti buru-buru? Kita harus pergi sekarang juga. Kita bawa bayi ini ke bapaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yasmin. Sayang. Mas. Kamu baik-baik saja, sayang. Aku baik-baik aja, Mas. Sayang, kamu? Sebentar. Ibu. Dava, ini anak kamu. Sebelah sini, ya. Awas pelan-pelan. Anak kita laki-laki, Mas. Alhamdulillah. Baikku baik-baik saja. Kamu juga, sayang. Namamu Langit. Langit Wiratama. Biar kamu nanti bisa sukses setinggi langit. Amin. Mas, langitnya belum diazanin. Oh iya ya. Itu bayi siapa? Jangan-jangan itu bayi yang aku temukan di depan rumah. Kamu sudah nggak dianggap cucunya lagi, karena sudah dianggap mati.
Mereka malah mengambil bayi lain buat jadi cucunya. Kalau tadi kamu dibuang, apalagi sekarang. Ternyata benar. Bayi di rumah Bu Sukma tadi adalah bayi yang kutemukan di depan rumah. Aku harus merawat bayi ini. Bu, selama Yasmin dirawat di rumah sakit, Ibu bisa tinggal di rumah ini sambil mengurus Langit ya. Iya. Dava? Apa-apaan sih kamu? Kakak tuh nggak pernah ya setuju sama pernikahan kamu. Terus kamu bawa orang kampung lagi ke rumah kita. Apa sih tujuan kamu? Kak, dengerin dulu penjelasanku. Yasmin sudah melahirkan anakku. Langit ini anakku, Kak. Aku mau Langit tinggal di rumahku. Mereka itu cuma manfaatin kamu mengatasnamakan bayi ini. Supaya mereka bisa masuk ke keluarga kita, keluarga Wiratama. Buka dong otak kamu. Kak, Langit ini darah dagingku. Dalam tubuhnya mengalir darah seorang Wiratama. Tolonglah Kak ngerti. Kakak saja punya anak tinggal di sini. Masa anak saya nggak boleh? Ternyata sudah ada anak lain di keluarga ini. Langit bukan satu-satunya pewaris keluarga Wiratama. Sekarang kita semua keluarga di sini. Keluarga? Kamu bilang keluarga? Saya keluarga sama kamu. Kakak udah terlanjur sakit hati, Dava. Kecuali kamu minta maaf dan bersujud di kaki saya. Itu pun saya masih mempertimbangkannya. Saya nggak merasakan ada ketulusan di sini. Hah? Kamu tuh nggak benar-benar tulus minta maaf sama saya. Bu, sudah. Ibu udah nunjukin ketulusan minta maaf. Sudah Kak, Bu Sukma sudah minta maaf. Jadi kakak tidak bisa lagi punya alasan melarang Bu Sukma tinggal di sini untuk merawat anak saya. Saya kasih tahu sama kamu ya. Semua gerak-gerik kamu akan saya pantau dan awasi. Kamu nggak bisa lengah di rumah saya. Dan ingat, kamu tinggal itu di rumah saya. Dan kamu harus ikutin semua peraturan saya. Paham? Paham gak, Pak? Ibu tunggu sebentar ya. Saya taruh tas dulu di kamar. Penghinaan kamu ini akan aku balas nanti, Sandra. Langit akan menguasai semuanya. Aku akan buat kamu lebih terhina dari yang kamu lakukan sekarang ini ke aku. Tunggu aja waktunya.
Ibu! Bu! Ibu! Rena, Bu! Ibu, Rena udah wisuda, Bu. Akhirnya Rena lulus. Jadi lulusan terbaik. Bentar ya, Bu. Nih. Pakai dulu. Ini juga. Alhamdulillah ya Robi. Ibu benar-benar bangga sama kamu, Nak. Di saat ibu gak bisa kasih kamu apa-apa, kamu bisa lulus dengan usaha kamu sendiri. Kamu juga mengejar beasiswa kamu sendiri. Bahkan kamu kerja sambilan selama di Bandung. Perjuangan kamu, Rena, Masya Allah. Ibu benar-benar bangga punya anak seperti kamu. Ibu, siapa bilang ibu gak ngelakuin apapun untuk Rena? Yang ibu lakuin tuh banyak banget. Doa ibu tuh lebih dari apapun. Lihat Rena sekarang. Rena bisa kayak sekarang itu berkat doa-doa ibu yang gak pernah putus buat doain Rena. Makasih ya, Bu. Sekarang ibu duduk di sini. Di sini. Duduk sebentar ya. Bentar. Sini, Bu. Ini di sini. Ibu, makasih ya Bu. Ibu udah berjuang ngebesarin Rena. Pengorbanan Ibu udah cukup besar untuk Rena. Rena beruntung punya ibu hebat kayak Ibu. Maafin Rena ya Bu. Rena belum bisa ngebahagiain Ibu. Untuk sementara, cuman ini yang bisa Rena lakuin untuk Ibu. Rena, kamu udah menjadi wanita yang kuat dan nurut sama ibu. Itu udah lebih dari cukup buat ibu, Nak. Kamu itu anak kesayangan ibu, yang selalu bikin ibu bangga punya anak seperti kamu.
ya, Nek. Langit, kamu ada di mana? Masih transit di Hotel Singapura. Ya udah, cepetan ya. Nenek, mama kamu dan semuanya udah nungguin di sini. Sebenarnya ada apa sih, Nek? Kenapa aku disuruh pulang dadakan ke Jakarta? Aku udah betah banget tinggal di London. Ih, nenek kan kangen sama kamu. Emangnya kamu nggak mau ketemu sama nenek? Enggak, bukan kayak gitu. Ya kan biasanya nenek yang samperin aku ke London. Nenek tahu kan, apa alasan aku nggak suka balik ke Jakarta? Aku mau ngindarin ketemu sama orang-orang di rumah. Nah, nenek tahu. Lagian sekarang kamu juga udah dalam perjalanan kan? Nenek udah siapin semua kesukaan kamu. Langit, nanti kita lanjutin itu. Ibu, kok dimatiin sih teleponnya? Yasmin kan juga pengen lihat langit. Ya udah, nanti juga Langit kan pulang ke rumah. Nanti kamu bisa ketemu kan? Bu, emang ibu yakin nyuruh langit itu tinggal Jakarta? Ibu kan tahu gimana tekanan Cassandra ke langit dan ke kita. Lagian kan dia juga udah happy bu tinggal di London. Ngapain sih suruh balik? Yasmin, ini udah saatnya lu ya hadapi Sandra. Kita akan membalas dendam kelakuan Sandra yang udah merendahkan kita. Seperti yang Pak Aryo ketahui, anak saya Langit baru saja lulus kuliahnya dari London. Jadi saya ingin Langit bergabung dan meneruskan perusahaan ini, Pak. Bisa Pak Aryo bantu bikinkan pengalihan saham saya ke atas nama Langit. Baik Pak Dava, saya akan siapkan draftnya. Terima kasih, Pak. Setelah 22 tahun aku menunggu, akhirnya datang juga waktunya. Dava akan mewariskan perusahaannya untuk Langit. Sandra, siap-siap aja kamu hancur. Nggak nyangka Renata bisa lulus kuliah dengan nilai terbaik. Masa depannya pasti cerah. Berarti anak tersayang kamu sekarang udah lulus kuliahnya dong? Hah? Udah waktunya dong? Waktunya? Maksud Mas apa ya? Waktunya Renata untuk kerja? Oh iya Mas, Rena pasti akan kerja. Kan dia udah lulus S1. Waktu itu kamu pernah bilang sama aku, kalau Renata sudah besar, harganya pasti lebih mahal. Ya. Lupa? Atau belaga lupa kamu? Mas, masa Mas nggak punya perasaan sedikit aja? Rasa peduli Mas buat Renata. Kita udah ngerawat Renata dari bayi, Mas. Mas nggak bisa menganggap Rena sebagai anak kandung Mas sendiri sekarang. Masa Mas tega sih mau jual Renata? Kamu jangan macam-macam sama saya ya. Hah? Jangan belaga lupa sama janji kamu ya. Renata itu bukan anak kita. Bukan anak kandung kamu, bukan anak kandung saya. Atau kamu mau
Aku bilang ke orang-orang kampung kalau kamu dulu penculik bayi. Iya, aku akan bilang begitu. Jangan, Mas. Jangan bilang ke Renata kalau dia bukan anak kita. Dia pasti akan hancur kalau dia tahu dia dibuang sama keluarganya, Mas. Jangan, Mas. Jangan. Makanya dengerin aku. Renata itu investasi buat kita. Dari kecil sampai dia besar seperti ini. Kita yang biayain semuanya. Dan udah saatnya kita jual dia. Bu. Ayah, Jangan merem. ada apa Udah, ini ya? enakan? Hah? Enakan matanya? Iya, udah. Ibu kenapa kok ibu nangis? Nggak apa-apa, Nak. Ibu nggak apa-apa. Tadi ada debu di mata ibu. Tapi udah ditiup sama ayah. Kamu kan sekarang udah lulus kuliahnya, ya kan? Teman ayah di Jakarta, dia lagi butuh orang yang banyak mengerti soal ilmu ekonomi untuk perusahaannya. Dan dia bilang katanya gajinya bisa sampai 15 juta loh. Besar. Kamu mau ya? Ya, tapi Renata mau kerja di dekat-dekat sini aja ya, biar bisa pulang pergi. Kan kuliah Renata udah jauh dari ibu. Renata nggak mau jauh dari ibu lagi ya. Kamu pernah bilang sama ayah sama ibu, katanya mau berbakti sama orang tua. Lagian ayah nawarin kamu ke perusahaan itu kan supaya masa depan kamu tuh bagus. Tapi ya, Dengerin ayah, Re. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Dan kalau nanti misalnya ayah sama ibu udah mati, kamu pasti akan menyesal menolak ini. Dan tadi teman ayah telepon, katanya ayah disuruh ke Jakarta sekarang. Kebetulan kan, kamu mendingan sekarang siap-siap, sebentar lagi kita berangkat ke Jakarta, ya? Ayo. Siapin. Jangan macem-macem kamu ya. Awas kamu. Hesti, cepetan bunganya mana? Cepat taruh sini. Aduh, kamu tolong banget sih. Awas hati-hati. Kamu tahu nggak? Ini penyambutan cucu kesayangan saya datang dari London. Kamu tahu London? Itu dari luar negeri, bukan LA, Lenteng Agung. Tahu? Makanya harus yang bagus. Ayo, cepat. Makanan yang lainnya. Ya, bentar ya, Bu ya. Ya. Buah-buahan. Bu, cepat. Nah, taruh sini. Yang rapi. Nah, coba makanannya belum ini. Ayo, siap, Bu. Ayo, cepetan. Kan bunganya kan bagus ini kayak begini kan. Bu, ibu yang suruh Revan buat jemput Langit. Soalnya waktu tadi aku mau jemput Langit, kata security Revan udah disuruh buat jemput Langit. Emangnya ibu yang suruh? Ya enggak lah. Masa ibu nyuruh orang yang dibenci sama Langit buat jemput? Gak mungkin lah. Terus kalau bukan ibu, siapa dong? Sandra. Pasti dia biangnya. Wey. Kenapa harus elu sih orang pertama yang gue lihat pas gue balik ke Indo? Udah bagus lo itu gua jemput. Gak nyangka ya lo balik, padahal lo itu kan udah dibuang ke London.
Hai Tom, lu punya bisnis taksi premium kan? Yes, gue lagi butuh. Bisa lu antar 1 mobil buat gue sekarang? Nice. Oke, gue Sherlock ya. Oke. Yuhu. Jadi lo lebih milih taksi daripada naik mobil gue? Iya, karena mobil yang lu bawa itu mobil operasional kantor. Bukan pribadi punya lo. Dan gue tahu banget, niat lu pasti pengen ngerendahin gue kan? Ya memang, orang kayak lo itu lebih pantas naik taksi daripada naik mobil mewah gue. Yaudah, sekarang supirin gue. Ayo. Lu gila ya? Ngapain lu buang uji gua? Masih untung, lu nggak gue hajar. Berani banget ngerendahin gue. Nah, itu pasti taksi gue. Susul aja gue kalau nggak terima. Woi, Dengan Pak Langit, Ya, Langit Wiratama. saya diminta Pak Tommy untuk melayani Bapak. Boleh saya bawakan kopernya, Pak? awas lu ya. Saya mau nyetir sendiri. Oh, silakan Pak. Makasih banyak, Pak. Ibu, doain aku ya. Nanti kalau udah kerja, semoga ada cabang dekat sini. Jadi Rena bisa minta pindah dekat sini. Biar selalu dekat sama ibu. Rena, kamu jangan pergi, nak. Jangan tinggalin ibu. Ibu, jangan sedih dong. Nanti Rena ikutan sedih loh. Rena janji sama ibu. Nanti Rena pasti bakal sering jengukin ibu. Ya, jangan sedih. Rena, jangan tinggalin. Arumi, udah ayo. Itu supir pick-upnya nungguin lama. Kalau misalnya nanti minta tambahan bayaran gimana? Yuk kita jalan sekarang yuk. Tapi Mas, Arumi, kamu apa-apaan sih? Anak kamu ini udah besar loh. Dan dia ke Jakarta mau hidup mandiri, belajar bertahan hidup untuk masa depan dia. Kenapa jadi diberatin begitu sih? Yuk kita jalan sekarang yuk. Udah. Dadah ibu. Rena, Doain Rena ya bu. Rena. Ayo buruan Renata. Bang! Ayo. Ayah, Apa lagi sih? janji ya. Tolong jagain ibu. Iya, ayah jagain. Tapi kamu harus janji juga. Harus betah di Jakarta. Ya? Yuk. Ayo, udah. Nanti terlambat. Ayo, yuk. Ayo, Renata. Kang, ayo tuh, Kang. Iya. Oh. Yuk. Rena! 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 Renata, Rena! Renata! Renata! Ya, kayaknya itu suara ibu deh ya. Renata. Ibu ngajar kita ya? Renata, jangan banyak bergerak dong, sempit mobilnya. Enggak, ya nggak dengar apa-apa. Rena! Renata! 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 Ini memang perasaan kamu aja, karena kamu kangen sama ibu. Renata! Renata! Rena!
menjaga kamu. Jangan sedih dong. Kan kita mau ke Jakarta, kok malah sedih? Saya yakin nanti di Jakarta kamu pasti akan bisa punya banyak banget duit. Tapi nanti kalau misalnya udah banyak duit, jangan lupa sama ibu, jangan lupa sama ayah. Ajak ibu sama ayah jalan-jalan, bagi juga duitnya sama ayah sama ibu. Udah, jangan sedih dong. Semangat cari duitnya. Maafin ibu, nak. Ibu gak bisa menjaga kamu. Ya Robby, mungkin ini caramu ngajari aku arti memiliki dan kehilangan. Aku gak kuat, tapi aku sadar semua yang kutitipkan kepadamu tak akan pernah hilang. Ya Allah, jaga anakku. Tolong jaga di setiap langkahnya, walaupun aku tidak bisa menjaganya. Dan bila aku harus menebus semua ini, tolong ya Allah, Kau tunjukkan jalanmu. Aku pasrah. Asalkan Engkau tetap di sisi anakku, ya Allah. Mana dia? Woi, turunin! Ketemu di mana kuncinya? Bercanda lu tuh gak lucu tau gak? Lo ngapain sih pulang ke sini? Seharusnya lo itu sampai tua di London. Gua balik buat jadi mimpi buruk buat lo. Lo pasti ngerencanain sesuatu kan sama nenek lo itu? Udah numpang hidup di rumah gua, nggak tahu diri lagi. Mana udah buat tanah lagi. Jangan pernah ngerendahin nenek gue. Ngerti? Atau gini aja deh. Kalau misalkan lu nggak terima, kenapa nggak lu buktiin aja sekarang? Kalau memang lu lebih hebat daripada gue. Seperti yang lu bilang. Cuma naik taksi. Oke, tenang aja. Gue pasti bakal ngalahin lo. Oh. Oh, main curang dia. Charlie. Dia pikir bakal menang kalau nyuri start. Oke. Lu lihat aja. Gak mungkin lo bisa membalap gue.
Masih berani nantangin gua? Loser! Ah! Wi, Mami ada? Ada di atas. Oh, saya ke atas ya. Iya, langsung aja. Re, Ayah. apalagi sih, Re? Kok kita ke tempat kayak gini sih ya? Katanya mau ke perusahaan temen ayah. Iya, ini perusahaan teman ayah. Perusahaan ini uangnya banyak, Re. Kalau kamu kerja di sini, kamu bisa jadi orang kaya. Ya. Ayo. Mami ada? Ayo kesini. Tunggu di sini. Ya, makasih. Mi? Halo Johan, akhirnya datang juga. Oh, ternyata kamu lebih cantik daripada fotonya. Nama kamu siapa? Namanya Renata, Mi. Oh, nama yang cantik. Kalau gitu, kita deal ya, 50 juta. Saya DP 25 juta dulu. Ayah ini apa maksudnya ya ayah? Kok aku malah kerja di tempat kayak gini sih? Dengerin ayah. Hari ini kamu kerja di sini. Dan mulai sekarang, Mami ini adalah bos kamu. Ikutin semua perintah-perintahnya, ya? Enggak. Aku enggak mau ayah, aku mau pulang aja. Renata, dengerin ayah. Kamu harus kerja di sini. Dengerin ayah. Iya, Mami. Iya, mau. Anto, bawa langsung ke kamar. Bawa tasnya. Oke, Mam. Ayo. Enggak. Ikutin dulu. Ikut aja. Ayo. Mama, ayah. Re, ikut aja. Lepasin ayah. Lepasin. Kalian berdua mau saya laporkan ke polisi? Hah? Atas dasar perdagangan manusia. Mau? Lapor siapa? Polisi. Lu denger ya. Kalau lu udah di sini, lu nggak bisa kemana-mana. Sekarang mending lu ganti baju, atau gue yang ganti ini. Hah? Pokoknya aku harus bisa kabur dari sini. Tapi nggak mungkin aku bisa ngalahin dua orang ini. Mana kuat aku ngelawannya. Oh, ternyata minta gua nih yang gantinya. Hah? Bentar bang. Itu tidak perempuan! Perempuan! Awas mbak, awas. Yang tadi bilang sekarang. Udah. Ada ibu. Doain Rena ya bu. Pantesan aja tadi ibu nangis kayak nggak mau aku pergi. Ibu pasti udah tahu apa yang mau dilakuin ayah. Gimana ya cara menghubungin ibu? Tas, jasa, HP, semua ketinggalan di tempat tadi. Sekarang ibu pasti khawatir banget mikirin aku.
Ayah? Emang enak kok tinggal di Jakarta? Kalau ayah sampai ngelihat aku, pasti ayah bawa aku ke tempat tadi. Enggak, aku nggak mau. Aku harus kemana ya? Jangan, woi! Tunggu! Woi, mau kemana? Mau kemana lu? Woi! Tunggu! Ayo cepet dong! Lama banget tuh! Woi! Tunggu! Kejar sih! Woi! Ayo kabur lo! Mas, jalan sekarang, Mas. Mas, buruan. Lu siapa? Ini bukan taksi. Cepat keluar. Mas, itu di atas lampu taksi nyala, berarti ini taksi. Udah jalan, tolong buruan, Mas. Gua nggak cari penumpang sekarang. Jadi turun. Turun! Mas, pinjam sebentar. Nggak, balikin HP gua. Lu mau maling ya? Enggak maling. Sebentar, 1 menit aja. No, balikin HP gua sekarang atau gua teriakin maling nih. Mas, ini darurat, Mas. Mas, sini. Sebentar aja, pelit banget sih. Balikin nggak? Nggak mau, please pinjam. Bah, ini dia! Ayo, buka! Apa lagi? Cepet keluar! Woi, jangan kabur dong! HP gue! Jangan! Woi, jangan kabur dong! Sialan. Wow. Keren. Mewah. Meriah. Terus jadi batal dong. Menyambut kedatangan cucu tersayang. Tapi sampai jam sini, cucu kesayangan kamu belum hadir juga. Kenapa ya? Jadi lebih baik kamu beresin semua ya, itu makanan. Daripada kamu ngontorin rumah saya ya, mendingan, nah, minggir. Ini. Kerja. Oh iya, nih harusnya diberesin kayak gini, ya. Ini nggak perlu nih di rumah saya. Yang kamu bilang itu benar, San. Ya iyalah, saya tuh nggak pernah salah. Ini bisa bikin kotor rumah kamu. Ibu. Nggak perlu. Sengaja kan kamu nenek tua? Iya kan, mau bikin saya celaka? Ingat ya, saya bakal balas semua perbuatan kamu ke saya. Ya, saya nggak akan tinggal diam, tau nggak? Aduh, Dava. Aduh, sakit. Cepet amat tuh, larinya. Lu temannya dia kan? Hah? Apaan sih? Lepasin nggak? Gue mau ngejar HP gue.
Ayo kita bawa ke Mami. Ayo, angkat. Sebentar. Biar saya yang bantu angkat ya. Sebentar. Oke. Ini, ayo. Kak, aku tuh tidak mau ada lagi konflik di rumah ini, Kak. Udah, maafin aja busuk maka. Enggak! Kali ini kakak nggak bisa maafin mereka, Dava. Kakak minta kamu usir mereka dari sini. Kak, kakak tahu kan? Aku nggak mungkin usir mereka dari rumah ini, Kak. Kamu nggak berani ngusir mereka. Berarti kamu lebih memilih mengusir kakak dari rumah kita sendiri. Kamu sama sekali udah nggak peduli sama kakak kamu ya, Dava ya? Kamu ingat nggak? Semenjak papa meninggal nyusul mama, siapa yang ngurusin kamu? Siapa yang jagain kamu? Itu masih kakak loh yang ngurusin kamu. Terus kamu gak peduli sama kakak. Kamu lebih milih mereka. Dava, kamu gak mungkin kan ngusir istri dan mertua kamu sendiri? Dava, kakak minta juga sekarang kamu usir mereka. Sandra, tadi itu hanya salah paham. Saya tuh gak sengaja bikin kamu jatuh. Lagian kamu sendiri kan yang bilang kalau karangan bunganya itu bikin kotor rumah. Terus kamu banting, kamu injek-injek sampai rusak begitu. Ya saya cuma bantu mau angkat aja. Kamu bilang gak sengaja? Hah? Jelas-jelas kamu sengaja mau bikin saya celaka. Kamu tahu nggak saya ada di situ. Kamu sengaja tarik karangan bunga. Supaya apa? Supaya saya lumpuh kan? Supaya kamu bisa nguasain yang ada di sini. Itu yang ada di kepala kamu. Dava, dengerin ibu ya. Dava, kamu harus dengerin kakak kamu sendiri. Usir mereka. Dava. Gak bisa, Dava. Kamu harus dengerin kakak. Tolong hentikan. Aku nggak mau ada keributan lagi di rumah ini. Apa kamu bilang? Kamu gak mau ada keributan di rumah ini? Iya. Dava, kamu sadar gak sih? Semenjak mereka nginjek ke rumah ini, dia selalu bikin keributan, Dava. Oke? Kalau kamu gak mau usir mereka dari sini, gak apa-apa. Kakak anggap kamu yang akan melihat kakak keluar dari rumah ini. Dava, ibu tuh bener-bener gak nyakitin kakak kamu, sungguh. Malah karena Sandra, Langit jadi gak mau balik ke rumah malam ini. Tolong Bu, sudah. Tolong tinggalin saya Bu. Saya perlu istirahat. Iya.
Ya Allah. Ada-ada aja deh hidup aku. Astaga. Habis supir taksi tadi makin ke bawah lagi. Pasti dia lagi nyariin HP-nya. Woi, di mana lo? Ayo sekarang kita balapan lagi. Ini siapa ya? Siapa lo? Kenapa handphone langit ada di lo? Maaf mas, HP temennya ke bawah saya. Saya harus balikin gimana ya? Kamu di mana? Biar saya samperin sekarang. Saya di... Siapa kalian? Tidak usah banyak bicara. Kembalikan Renata ke sini. Gua nggak kenal sama cewek yang bernama Renata itu. Sebaiknya kalian minggir daripada nyesel udah nahan gua di sini. Dan asal kalian tahu ya, gue bisa aja ngehancurin tempat ini hanya dengan sekali telepon. HP gue kan dicuri sama tuh cewek. Sial. Tapi karena gue kasihan sama kalian, gue gak jadi nelpon sekarang. Tapi kalau gue tetap dicegah keluar dari sini, gue jamin kalian akan menyesal. Biarkan dia pergi. Tahan, Johan. Mi. Aku minta uangku kembali semuanya. Ini, Mi. Tapi maaf, sebagian lagi udah saya pakai. Tapi Mami jangan khawatir. Saya pasti akan bawa kembali Renata ke sini, Mi. Aku nggak butuh janji manismu. Yang aku butuhkan, kembalikan uangku semuanya. Jangan harap kamu bisa pergi dari sini sebelum ini selesai. Iya, sebentar, Mi. Ini ada uangnya. Kosong, Mi. Aduh, kok kartu semua? Cowok aneh. Ngakunya kaya, tapi nggak punya duit cash. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Siap. Oke. Mi. Hai. Saya yang nelpon kamu tadi. Kamu itu siapanya Langit? Saya hanya orang yang salah di waktu yang salah. Bukan siapa-siapanya. Sini handphonenya. Biar saya balikin ke Langit. Maaf mas,
Tapi kan Mas bukan yang punya HP ini. Mendingan Mas kasih aja alamatnya ke saya, biar saya balikin sendiri. Itu handphone punya saudara saya, Langit Wiratama. Dan saya juga dari keluarga Wiratama. Gini aja deh, saya kasih alamat saya di kampung, nanti suruh dia ambil HP-nya. Soalnya malam ini juga saya harus balik. Minjem HP Masnya biar saya ketik alamat saya. Nih. Nih, ini alamat saya di kampung. Nanti suruh dia ambil HP-nya. Makasih. Loh, kenapa? Gak ada ongkos pulang ya? Nih, 500.000, ambil aja. Rp100.000 aja cukup. Saya janji saya bakal balikin. Makasih. Bu, Ibu. Rena. Rena, kamu udah pulang, Nak. Kamu baik-baik aja kan? Nggak ada yang luka ataupun disakitin orang? Rena baik-baik aja, Bu. Nggak ada putus-putusnya Ibu doain keselamatan kamu, Nak. Maafin Ibu ya. Ibu tadi nggak bisa cegah ayah kamu. Enggak, Ibu nggak salah, Bu. Allah udah dengar doa Ibu. Ya Allah, terima kasih. Anakku sudah kembali. Ibu juga Pipi Ibu kenapa? Ini pasti ayah kan, Bu? Ayah yang nyiksa Ibu kan? Bu, udah terus terang aja sama Rena. Nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Ini kelakuan ayah kan? Iya. Ayah sudah menampar Ibu. Ibu tuh kenapa sih diam aja? Ibu kenapa nggak bilang sama Rena? Bu, harusnya Rena bisa ngebelain Ibu. Rena, Ibu takut kalau nanti ayah kamu malah marahnya sama kamu. Biarin aja dia nyakitin Ibu. Ibu rela kok. Asal dia gak nyakitin kamu, Nak. Ibu tuh kenapa sih berkorban sampai segininya? Hah, kenapa? Karena cuma ini cara yang Ibu tahu untuk melindungi anak Ibu. Ibu cuma bisa berdoa dan diam. Bu, selama ini Ibu selalu ngelindungin Rena. Sekarang waktunya Rena yang ngelindungin Ibu. Ibu mau ya ikut sama Rena? Kita pergi dari sini, Bu. Biar ayah nggak bisa nemuin kita lagi. Ya, mau ya, Bu? Iya, Ibu mau, Nak. Asal Ibu sama-sama dengan kamu terus. Buah hati Ibu.
Ya, masuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini pesanan Bapak. Kartu-kartu saya sudah diurus semua. Sudah, Pak. Sudah saya blokir sesuai dengan keinginan Bapak. Good. Terus HP saya gimana? Udah kelacak posisinya? Dari semalam titiknya bergerak terus, Pak. Berarti cewek itu pindah-pindah terus. Dia pasti sengaja biar nggak kelacak. Tapi dari subuh sampai sekarang titiknya tidak banyak bergerak, Pak. Lokasinya di Jawa Barat, sekitaran Alam Indah, Pak. Kasih saya titiknya. Sudah ada di HP, Pak, di dalam paper bag. Berikut kunci mobil, kartu kredit, dan uang. Sudah ada semuanya. Tapi apa perlu saya minta jemput helikopter supaya Bapak cepat sampai tujuan? Nggak usah. Mobil sudah cukup. Baik, Pak. Terima kasih. Saya permisi ya. Hai, Mei. Morning. Make coffee dulu, oke? Ya. Cukup? Cukup. Thank you, Mei. Mi? Mami kenapa? Mami kesel aja sama si nenek tua itu. Tiap hari selalu aja nguji kesabaran Mami. Kenapa sih? Mami juga bingung. Si Langit itu udah pulang dari kemarin. Tapi sampai sekarang dia belum balik juga. Kamu juga sih. Harusnya kamu deketin tuh si Langit. Kamu tanya apa niat dia balik ke Jakarta. Hah? Bukan kamu malah ajak ribut kayak gini. Apa dia nyusul cewek itu ya, Mi? Maksud kamu, cewek si Langit udah punya pacar? Hah? Anak pengusaha mana? Bukan anak pengusaha, Mi. Anak kampung. Hah? Lihat aja. Alamat rumahnya di desa. Alam Indah? Itu kan kampungnya Sukma. Apa ini tujuan Langit balik? Siapa sih perempuan itu? Mami kenapa? Mami kok gelisah gitu? Mi, cewek itu nggak penting, Mi. Bukan ancaman buat kita. Revan, coba kamu pikir deh. Hah? Si Langit 4 tahun loh stay di London. Terus suddenly secara mendadak dia suruh balik ke Jakarta. Kalau bukan ada yang penting. Dan Mami yakin banget ini pasti si Sukma sudah merencanakan sesuatu. Dan kamu tahu apa yang Mami khawatirin? Posisi kamu di keluarga Wiratama, Reva. Itu yang Mami khawatirin. Lagi kenapa sih mereka harus tinggal di rumah kita? Kita usir aja sekarang, Mi. Mumpung Langit belum balik. Ayo. Ayo, Mi. Mi. Mami khawatir sama Om Dava. Om Dava kan lagi nggak ada di rumah, Mi. Usir aja dulu, mumpung lagi ada kesempatan. Lagian Om Dava juga nggak bakal ngapa-ngapain kita, Mi. Ini kan rumah peninggalan keluarga. Mami juga punya hak dong buat nentuin siapa yang boleh tinggal di sini dan siapa yang harus keluar dari rumah ini. Kamu benar juga. Mami berhak menentukan siapa yang harus keluar dari rumah ini. Dan ini adalah kesempatan kita. Sukma dan Yasmin harus keluar dari rumah ini sebelum Langit balik ke sini.
Bu, kita nggak mungkin bisa bawa semuanya. Kita bawa seadanya aja ya, Bu. Rena janji, kalau Rena dapat kerjaan, Rena bakal beliin Ibu baju baru. Ayo kita berangkat ya, Bu. Ayo. Ayo, Bu. Bu, Ibu berat ya ninggalin tempat ini. Iya, Nak. Tempat ini udah terlalu banyak kenangannya buat Ibu. Ibu udah terlalu mencintai rumah ini, Rena. Tapi yang Ibu harus tahu, di sini bukan tempat masa depan kita, Bu. Ibu paham kan maksud Rena? Iya. Kamu benar, Nak. Ibu nggak akan membiarkan kamu di sini. Di sini bukan tempat yang aman buat kamu, Rena. Ini juga bukan tempat yang aman buat Ibu. Kita cari masa depan kita di tempat lain ya, Bu. Dimana kita nggak perlu ketakutan lagi. Dimana tempat nggak ada ayah. Ya. Yaudah kalau gitu, kita pergi sekarang ya. Sebelum terlambat. Ayo, Bu. Ayo. Ayo. Ayo, Bu. Ya. Renata! Ibu. Mas. Diam kamu, diam! Atau saya pukul kamu. Mau kabur kemana kamu? Ha? Ayo cepetan balik ke kafe. Kerjaan kamu masih banyak di kafe. Ayah tuh kenapa sih? Tega ngancurin masa depan anaknya sendiri? Ayah. Dengar ya. Kamu nggak usah banyak komentar ya. Biaya membesarkan kamu dari kecil sampai sekarang itu nggak kecil, nggak murah. Tahu nggak? Hah? Kamu kerja puluhan tahun pun belum tentu balik modal. Gara-gara kamu, ayah harus menandatangani pinjaman uang yang bunganya besar sekali. Dan ayah harus ganti itu. Gara-gara kamu itu, tau nggak? Ayo, pergi kerja. Ayah lepasin ayah. Ibu lari, Ibu. Ibu lari. Aduh, Mi! Kamu? Mau kemana lu? Mau kabur lagi? Dasar pencuri HP. Rena, kamu mencuri HP? Enggak, Bu. Rena nggak ada nyuri. Rena nggak sengaja bawa HP dia. Waktu itu Rena dikejar-kejar orang. Ada orang yang mau nangkep Rena. Bu, nggak ada sedikit pun niat Rena buat ngambil HP dia. Hei! Istri nggak tahu diri kamu ya? Hah? Berani-berani kamu pukul suami kamu sendiri. Hah? Iya, udah bosan hidup kamu. Siapa yang ngajarin kamu? Siapa? Siapa? Ayah jangan sakitin ibu ya. Ya, jangan sakitin ibu. Renata, kamu ikut ayah sekarang. Atau kamu mau ibu kamu ini ayah pukuli terus? Iya, mau kamu begitu? Tolong lepasin. Aku harus nyelamatin ibu. Lepasin. Urusan kita belum selesai. Renata, kamu benar-benar udah gak peduli lagi sama ibu kamu? Iya. Kalau kamu gak peduli lagi, ayah habisin aja ibu kamu ya. Hah? Ayah habisin ya sekarang ya.